Kontennya makan lagi. Gak burger nih. Gue seneng nih kalau yang gini-gini nih. Pastilah. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Otak lu makan doang lu. Iyalah. Enggak lah. Tapi ngomong-ngomong ngapain sini? Jadi hari ini tuh Intip SP kali ini tuh gue pengen ketemu orang pro skater juga yang baru balik dari Amerika nih. Ini orang gokil banget di Amerika 4 bulan kalau nggak salah, lama banget nih. Pas banget dia udah di Jakarta, makanya kita samperin nih sambil makan-makan enak sih. Gue juga makan kan? Enggak lah, lu filmer aja. Ikut terus Intip SP boleh kan lu. Nah ini dia nih orangnya nih. Mungkin lu udah nggak asing sama orang. Tuh, Vin Diesel. Denny TX. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrolnya sama dia nih. Ikut terus Intip SP bolehan.
Nah, balik lagi nih di TPSP nih. Jadi kali ini gue udah sama Denny TX nih. Jadi di TPSP kali ini gue ada pengen nanya-nanya lu, ada 10 question buat skateboarders. Kita mulai dulu aja yang pertama. Sebenarnya Denny TX nih main dari tahun berapa sih? Gue main dari tahun 99 rutinnya. 99, lu bayangin tuh legend dia. Berarti 20 berapa lu main? 25 tahun deh. Udah gak usah dipikirin, kalau dihitung-hitung ntar jadi... Segituan ya, pokoknya 20 tahun lebih lah ya. Jadi beban ntar. Asam garam skateboard lu makan tuh ya di situ ya. 99. Nah dulu lu kenapa lu milih skate ya? Skate itu menurut gua satu keren, tekniknya banyak. Terus kalau dibawa jalan tuh teknik keren aja. Gaul ya. Itu alasan lu tuh. Kalau lu nggak main skate lu jadi apa ya? Jadi sampah sih gua. Orang mah jadi debt collector, masih masuk lu, tinggal lu nge-gym ya kan? Ini kulit ngedukung sih. Iya ngedukung. Nah mungkin banyak yang pada belum tahu nih, sebenarnya lu aslinya dari mana sih Den? Gua aslinya Papua dari lu ya? Papua Barat. Kalah dari Aceh gua. Dari Aceh, Oh, Banda Aceh. Aceh. Berarti anak-anak Aceh nih ya lu ya? Iya. Iya Kan dong. sekarang di Aceh ada skateboard juga ya? Oh ada udah Aceh mulai skateboarding itu ya? Aceh skateboarding. Udah banyak sekarang. Dan kasih tahu dong pencapaian terbaik lu selama main skate. Weh, yang lu inget aja banyak soalnya dia banyak nih prestasinya. Pencapaian kalau kompetisi sih udah cukup puas. Terus kalau sekarang gue lagi masuk ke bisnis ya dari papan. Terus buat CDD ya? nyambungin CDD skateboard. Sekarang gue mau nyambungin anak-anak Indonesia sampai bisa ke negara lain. Gitu. Padahal dulu kita susah ya kalau pengen keluar negeri ya. Susah Ji. Terkendala biaya, sekalinya ada biaya bingung mau ke sononya ya. Iya dan ya banyak lah visa, dukungan lain-lainnya itu masih kurang. Nah, pendapat lu tentang skate di Indo gimana? Dapat gue skate di Indo sejauh ini sih bagus, Tambah rame pasti ya. tambah rame, tambah hancur. Kok tambah hancur? Tambah hancur banyak men masalahnya yang kayak ya nggak tahu deh mungkin kayak anak-anak baru sekarang yang kurang pengetahuannya apa kayak gimana ya lebih fokus ke dirinya sendiri nggak pentingin orang lain, sayang aja sih sebenarnya sih bisa lebih maju dari itu. Kalau trik skate lu yang paling lu suka hard flip pasti. Apa kick flip? Karena udah rame sih yang gunain trik itu, jadi gue back to basic aja lagi. Ollie. Oli men, lu goes lu keren lu. Tapi dulu hard flip lah. Hard Zaman flip. dulu hard flip apa kick flip kalau suruh milih lu? Lebih ke hard flip lebih mudah daripada kick flip. Cuma nunggunya kan lebih lama tuh. Itu 2000 berapa ya, Den? Senayan Underground 2005 ya. 2005 2000 2003 itu mah. yang Senayan Underground. 2003 2004. Zaman itu tuh dia udah hard flip backtail tuh. Iya. Hard flip backtail lu gua lihat. Nose grind. Hard flip nose grind. Jing lu bayangin tuh tahun berapa tuh lu pada belum main, dia udah main dan ngetriknya itu lagi. Kalau cedera terparah selama main skate pernah Sampai gak? saat ini yang masih sering kumat tuh bagian mata kaki gua. Jadi kebelah dua. Ankle. Keduduk. Iya, Ankle masih. ankle. Masih jadi kalau main lama tetap akan bengkak gitu deh. Lebih dari 2 jam bengkak. Jadi Apa karena dulu impact lu main iya main drop in. dropin kan lu sering banget. Gara-gara nggak pemanasan. Sponsor lu Den, sponsor lu sekarang apa? Sponsor gue sekarang sama ya Banyak nih sponsor pastinya ya bagian part skateboard dari bearing, trucks, grip tip, mungkin dari si point skate shop, Main skate shop, terus papan dari gue sendiri. CDD skateboard, CDD skateboard. Nah kalau poin tuh gue ada si Independent Trucks, ada Bronson, ada OJ Wheels. Nah kalau untuk sepatu gue masih dengan DC. DC udah berapa tahun tuh Den? DC dari 2006 Anjing 2006 lu sampai saat bayangin. ini. 2006 lu.
Awet tuh dia lu. Awet. Masih dipertahankan ya. Tapi ya awalnya sih gue kayak gue pengen internasional nih. Akhirnya gue dapat sekarang dan jadi DC global, nggak DC Asia lagi, nggak DC lokal Indonesia lagi. Tapi lu cocok sih DC, style lu dari dulu pas lu masuk DC tuh dapet look Ya saya. true, dari dulu gue nggak akan berubah, akan begini terus nih, tetap begini. Gombrongnya ya. Kalau sekarang kan ada yang dari besar ke kecil, besar lagi, kecil lagi, jadi kayak pacet. Gue bingung sekarang anak-anak sekarang masalahnya. Pencapaian lu Den, pencapaian yang belum tercapai di skate sejauh ini. Pencapaian gue apa ya? Gue pengen ngeliat anak-anak nih semuanya ada di berbagai negara gitu dan maju di negara itu. Pengennya sih itu. Oke, Terus anak-anak di sekarang kan Indonesia udah ada. dengan otomatis akan mengembang. Sekarang kan udah ada teman-teman yang di Amsterdam, yang sama bule. Aduh men. Banyak sekarang tuh. Punya bini bule-bule pada di luar-luar banyak sekarang. Tapi bagus sih itu satu motivasi juga. Jadi kalau gue sendiri ya mungkin gue udah lama kali ya skate tour sendiri ya, gue dari sponsor gue kumpulin. Jadi kayak kemarin pandemik gue kumpulin lama, gue cabut ke negara lain. Nah kalau mungkin ya shortcutnya mungkin kayak gue harus ke Bali. Nah itu anak-anak yang sekarang tuh Bali, motivasinya cewek bule, terus dapet, terus cabut ke sana, ya kayak gitu sih. Ya banyak kan sih begitu, tapi oke sih, keren. Harapan lo nih buat skate di Indo, dengan yang lo lihat kan kita udah bisa 2 generasi lah lewat lah pas kita main skate ya. Sama generasi sekarang udah 2 generasi kayaknya. Yang lo lihat nih harapan lo untuk skate Indo sekarang kan jauh banget bedanya sama kita dulu. Harapan gue ya masih kayak tadi sih, saling support sih harapannya, dan nggak ada gap-gapan. Yang pasti sih akan lebih keren kalau saling support sih. Harapan gue sih masih itu sih sampai saat ini. Dan gue tahu anak-anaknya yang gue sekarang keren-keren, trik oke, terus ya mungkin skate karena style ada juga, dan ya mana ya? Skater karena Instagram ada gak? Ada kan? Ada banyak. Nggak kayak harus dipush, lo harus bikin video part ini tuh. Enggak, skill lo men, lo akan kebawa dengan attitude lo pastinya, lo akan maju dengan itu. Nah, Dan gue sebenarnya penasaran. Kemarin kan lo ke Amerika kan, 4 bulan tuh. 4 bulan. Gimana tuh caranya bisa ke Amerika? Gue aja belum pernah nih. Lo pasti bisa lo. Belum tentu. Berarti kan lu duit lu banyak. Kalau orang yang nggak tahu, Denny duitnya banyak nih, orang kaya nih. Sebenarnya sih duit sih nggak banyak, cuma ya itu dia keberuntungan lu sih, balik lagi ke lu nya, attitude lu. Lo kayak ketemu siapalah, entah itu orang yang lu kagumin, entah itu temen lu, entah siapa, lu bisa sharing ke dia untuk cari tahu gaya hidup di sana kayak gimana melalui teknik main skateboardnya, melalui kayak komunitasnya kayak gimana, bukan komunitas sih, ini apa, scene-nya kayak gimana, perkumpulannya. Tapi sejauh ini sih bagus, kayak gitu, lo tahu dan lo bisa main ke sana dan nggak kaget, gitu. Dan lo untuk hidup juga lo bisa, ya lo kumpulin dari sponsor lo atau dari apa untuk berangkat ke sana, terusnya lo bisa lagi ya kayak ya bisa lu fungsiin semuanya deh untuk bikin diri lu tuh maju, lebih ngebuka mata lu sampai luar. Berarti Gitu. bisa dibilang lu sebenarnya kesana itu bukan berarti duit lu banyak dong. Iya. Lebih ke link ya, gara-gara link lu yang bagus. Link itu dia, balik lagi keberuntungan lu kayak gimana, lu bisa jalan nih, lu ketemu orang, cara lu nya kayak gimana. Balik lagi sih, lu ketemu orang lama nih main skateboard, bukan berarti dia legend. Sekarang banyak dia tuh legend sampah tuh. dulunya dia cuma duduk-duduk, terus dia dapet cerita yang ya lip service lah, kayak wah ini gua dulu keren, gua ngelakuin ini ngelakuin itu, tapi hasilnya mana yang udah lu tunjukin tuh mana? Nggak ada kan. Kalau lu emang ada ya lu terusin. Pasti ada Nggak tuh hilang, nggak hilang. Apalagi Lu lu main dari 99 tuh. Bohong lu kagak ngeliat muka-muka yang itu yang sekarang jadi legend, pasti lu ngeliat lah. Iya bener loh. Jadi itu dari mana? Lu 99, gue main aja 2002-an, 2001, 2002 gue main. Maksud gue sampai misalkan ada beberapa yang mungkin
legend skate itu gue paling sedikitnya pasti inget tau gue. Zaman dulu masih ada Denny Jogja tau gue. Denny Jogja. Iya gak sih itu? Ox Bali. Ox Bali. Jadi di saat ada orang-orang, ini legend yang mana ya? Yang bagian gue di jalur nggak ada nih. Itu dia balik dianggap lagi. legend gitu. Dia akan kalau tanpa sepengetahuan dia atau dia ngejalanin itu dia nggak ngerasain, dia akan maksa untuk biar bisa dikenalin sama orang. Benar nggak? Dan itu bahayanya tuh. Itu dia yang jadi racun-racunnya ntar yang bikin scenes yang di bawah ini jadi rusak. Ya itu dia legend-legend yang legend baru lah ibaratnya. Karena Legend ngikut baru ya, dia iya. tahu pengetahuan dia cuma minim, terus dia bahas gitu ya. Iya, terus dia mengkaji-kajikan yang lain nih. Jadi hancur. Ya, harusnya skate gini ya. Iya, itu pendapatnya dia sih. Yang pendapat yang orang ngejalaninnya kan beda. Nah Den, gue pengen tahu pendapat lu tentang apa sih pro skate tuh gimana sih? Menurut lu kalau pro skate tuh? Kalau dari gue sendiri sih, pro itu datangnya dari si attitude lu sendiri juga sih, balik lagi. Lu bisa nge-maintain apa yang udah lu punya, basic lu ini bisa lu kembangin dan terlihat bagus, orang juga support, dan itu juga orang yang supportnya bisa mengeluarin nama lu ada di satu benda, dan itu nggak semudah itu juga lu bisa bikin ya kata lainnya laris lah tuh benda yang dipakai itu gitu. Nah kalau balik lagi ke trik kalau dibilangin wah lu harus jago banget lu baru jadi pro. Atau gimana It's Den? it, man. Kan mungkin di bayangan orang-orang kan Nggak, masalahnya jadi pro harus jago nih. Kalau masalah jago itu bisa diasah. Masalah skill itu bisa ditambah, Iya, bisa tambah terus. Tinggal latihan ya. Tinggal latihan. Kan bisa hilang, bisa lagi datang lagi yang baru. Nah cuma itu sih. Lo harus cocokin tingkah laku lu kayak gimana. Berarti menurut lu untuk jadi seorang pro itu lebih balik ke attitude-nya gitu ya. Benar. Dan pengakuan pro skate sendiri bener gak sih kalau menurut gua kan pro skate itu di saat lu di saat skateboard lu ada nama lu tuh. Ada nama si pro-nya. Iya. Atau emang sebenarnya nggak harus punya papan skate bisa jadi pro? Kalau menurut lu gimana? Sementara orang aja biar mendapatkan gelar pro itu aja susah payah. Tapi kalau yang udah dapat udah ini udah tenang, udah ada di level yang nyaman. Ya dia main dengan kreativitasnya dia aja udah, nggak harus maksa lagi dari awal kayak wah kompetisi, wah gua harus trik yang kayak main PS. Kalau bisa melon kickflip banget, melon kickflip. Kalau bisa Peggy Benihana dropin. Ya soalnya kadang-kadang mungkin banyak yang salah gini, pro tuh harus jago, pro tuh harus gini. Sedangkan sesimpel menurut gue, kalau emang sampai brand skateboard ada nama lu tuh di brand skateboard, berarti brand skate ini udah mengakui lu sebagai pro gitu. Profesional Iya, dengan pekerjaannya. Nah, dia ibaratnya kalau lu nya nggak bagus nih dengan attitude lu yang minus dan orang mau support lu, terjadilah seandainya disupport. Barangnya siapa yang mau beli? Benar, setuju gue. Ngapain gue beli nih barang, orangnya begitu kelakuannya. Benar. Bisa masuk. Bisa masuk itu memang udah terjadi. Itu ada di Amerika semuanya akan begitu tuh. Nah kalau masalah jago banyak banget jago. Lebih jago dari pro yang pernah lu lihat juga banyak. Gua sementara yang kemarin di sana jagonya parah banget, bocil-bocil juga. Nah tapi itu pro gak? Enggak, belum pro. Belum pro dan belum disponsorin. Di sana biasanya kan dari skate shop. Dari skate shop ntar dipilah-pilah tuh. Dipilah dari brand apa yang udah disupport sama dia dari skate shop. Terus videonya diambil, yang mana yang suka nih, brand yang mana yang suka, baru narik dia nih, diajak tour kemana. Berarti, nah kalau misalnya perjalanannya bagus, terus orang banyak suka sama dia, diundang lagi, keluarin deh tuh namanya ada di bendanya itu. Berarti dia belum, di saat itu belum dapat gaji ya? Belum, itu dia yang dicek tuh kualitasnya dia, gimana dia dengan orang lain suka nggak dengan dia, teknik cara dia main gimana, pembawaan diri dia kayak gimana ke orang-orang yang suka sama dia, ya anggap aja fansnya lah. Berarti lebih gampang di Indo ya, kalau di Indo kan jago dikit kayaknya gajian langsung, iya sih? Iya, sehingga gini deh, kayak ngelem tiang kan, jadi menurut saya gini, Kira-kira kalau orang Indo sama gak sama di sana? Skater di Indo? Kalau gue bilang sih bisa sama sih levelnya, tapi level tingkahnya beda-beda. Itu sambil makan nih, ini enak banget nih, Selamat dog makan. burger nih.
Lu harus cobain nih, datang nih ke Dog Burger. Burgernya gokil. Selamat makan. Ntar aja. Lu kan udah sponsor, jalan-jalan tour udah. Terus juga ke Woodward ya. Nah bedanya nih, kan lu udah pernah ke Woodward nih. Woodward kan salah satu menurut gua yang menjadikan skater jadi banyak pro lah lahir dari sana gitu. Menurut lu kalau di Indo bisa gak sih kayak gitu? Atau ada yang treatmentnya yang beda di sana sama di sini? Treatment di sana bedanya itu mungkin karena dia skate camp kali ya. Terusnya pun memang dibikin nyatunya tuh pas lagi ngumpul. Itu dia. Nih lu nggak boleh begini, lu harus kompak dengan temen lu, sharing, trik ini. Nah itu juga yang ngasih taunya juga si pro-nya juga. Dan situ juga ada kayak selama lu tinggal situ vitaminnya ada, jam istirahat lu ada, harus pas semuanya. Tapi secara teknik sih kalau gue lihat di situ lebih ke kompetisi sih jatuhnya. Oh, ngasah skillnya di situ. Ngasah skillnya di situ. Jadi dia pertemukan mana anak negara yang beda-beda, dipecahinnya di situ. Kalau misalkan nih anak-anak Indo nih, gimana caranya biar anak-anak Indo tuh bisa ke Woodward? Bisa ikutan di Woodward tuh gimana? Apakah harus cuman bayar doang atau emang ada syarat khusus? Kalau lo ada duit sih nyampe sebenarnya. Tapi sayang kalau anak sini sih nggak mau dia ngumpulin budget buat biar dia maju, nggak mau deh. Paling dia gosip dulu ke bawah nih, kanan kiri. Wah ini gini. Biar apa? Biar dia kelihatan maju. Itu salah tuh. Maju aja udah. Masa harus pakai spion terus gini? Faking dulu dong. Kalau dulu kan kita sempat ngalamin sosial media apa sih nggak kepake dulu. Kita lebih kompetisi tour ya kan, ketemu banyak orang langsung. Tapi kita kalau dulu tuh memang lebih ke majalah ya. Oh thank you Happen. Love you. Yang paling sering lo Happen lo. Enggak, masalahnya kalau di majalah itu, apalagi Naren nih, super keren deh. Lu ngelakuin trik, kalau lu landing akan masuk tuh gambarnya. Dan lu memang termasuk kategori jago, lu akan masuk lu dalam situ. Kalau nggak jago ya nggak akan masuk. Nggak ada Apalagi foto dia tuh nggak ada yang nipu men. Apalagi kalau nggak landing ya, nggak bakal dimasukin tuh. Nggak bakal disuruh sampai landing. Lu udah coba, tapi lu harus landingin. Penyiksaan itu Happen. Tapi keren kan? Ya kalau mungkin kalau sekarang mah nggak perlu landing, fotonya bagus naik ya kan. Naik. Terus kalau video kan sekarang bisa diulang-ulang terus. Nah lu sempet bete gak sih Den sama sosial media? Kan dulu nggak terlalu sosial media banget nih. Sebenarnya kalau gue sih seneng sih gue lihat yang kayak ada di sosial media anak-anak ini nih. Kelihatan gitu yang tingkah tololnya kelihatan, tingkah kerennya kelihatan. Ya ada dua-duanya, jadi kita bisa lihat tuh perbedaannya plus minusnya orang. Apa yang dia maksud tujuan hidup dia tuh pasti akan keluar tuh di sosmed kayak gimana. Bener gak? Iya. Tapi lu seneng gak Den? Lu kan centang biru. Asli gue centang biru itu nggak tahu gue dari mana asalnya. Beli kan lu di Tokopedia, lu ngaku lu. Lu pasti beli lu. Ini sih Alfamart. Gosok dulu kan keluar voucher ntar lu bisa langsung. Masukin langsung centang biru ya. Nggak berarti kan lu secara nggak langsung diakuin sama Instagram Den. Wah ini di Indo Tapi ada asli skater. itu jalan ceritanya memang gua nggak tahu itu requestnya kayak diminta gitu 4 tahun 4 tahun sebelum ini itu udah request duluan, tapi dia udah ngasih kayak report gitu, dihapus yang ini musiknya harus dihapus. Nggak boleh copyright ya? Ya nggak boleh copyright. Terus di sini ada kata-kata kotor, ada apa, ya terus di delete. Tiba-tiba kayak gua nggak sadar itu udah jalan 1 bulan tuh. Wah lu sekarang centang biru ya? Fuck man, emang ada apa dengan centang biru itu? Gue maksudnya itu request itu biar Instagram gue nggak hilang. Ya, Gue kepikirannya cuma itu dan nggak ada gue sama sekali kayak wah karena centang biru jadi sombong ini itu. Nggak men. Gue takut hilang aja karena apapun yang gue lakuin di jalan dimanapun sharing buat ketemu teman ya di situ gue nggak pengen hilang. Oh, emang enak banget tuh Dan burgernya. Wah menu baru tuh ya? Iya nih, gue makanya penasaran nih. Mas, kalau ini apa sih? Kok gue baru lihat sih menu yang ini? Kalau itu sih burger cheesy banget ya. Jadi banyak yang request dan nanya di Dop ada yang benar-benar burger yang cheesy banget nggak sih gitu. Akhirnya kita create something new gitu. Namanya Notorious Dop. Jadi dia kondimennya ada double cheese, ada melted mozzarella. Habis itu ada onion chop,
Habis itu ada tomato paste, sama sausnya kita pakai dop cheese sauce. Jadi benar cheesy semuanya. Asli ini enak banget sih. Iya. Khusus ya. Gue kebetulan Iya, senang banget sama cheeseburger kan. Iya. Yang ini enak banget, lembut lagi. Ya, lembut berarti. Ini ya, menu kita- barunya berarti nih. Menu baru. Udah available di GoFood sama GrabFood. Wah nih buat teman-teman nih, buat yang pengen nyobain cheeseburgernya Dop, lu langsung order aja nih. Thank you mas. Sama-sama Mas. Lanjut berarti ya nih ya. Nah Den, berarti kan sekarang sosial media lu, Instagram itu lu jadiin portofolio lu lah ya bisa dibilang. Portfolio. Ya buat benda happy-nya gue lah udah tuh. Kalau zaman dulu kan kita ini ya, bikin video part ya gak sih? Bikin Kayak- video pak. Tapi lama ya dulu. Bisa 5-6 menit itu. Ya maksud gua untuk ukuran 5 menit video aja. Itu udah Buset, itu berapa bulan? Satu triknya baru berapa detik tuh? Untuk jadi 1 menit mampus lu. tapi asik sih, seru. Nah kalau lu dulu kayak gimana tuh? Apanya? Pas proses bikin video, apa yang lu rasain? Sama nggak kayak anak-anak baru sekarang? Penyiksaan lah Dan pasti. Gue ngeliat anak sekarang tuh bikin video quick banget, pakai handphone pun jadi. Yeah. Edit udah bagus. Zaman dulu tuh gue masih ngerasain pakai handycam kan tuh. NTSC. Mindainnya susah. Udah itu gambarnya goyang ya kan, sagging banget. Ditambah pas jadi kayak ngeditnya lama. Gue waktu itu dan Mogot bikin video aja bisa hampir 1 tahun Den. 1 tahun baru jadi. Terus nggak bagus juga. Orang gitu. Terus nggak Bisa. bagus juga. Tapi perjuangannya kan, ketemu security, Ya. ketemu orang yang nggak senang sama orang main skateboard di situ. Belum cuaca. Belum kadang nggak harinya ya kan, Iya. biasa landing, nggak landing. Balik lagi ke situ. Nah Den, lu kan dulu sering banget dapat penghargaan kan dari Surf Time Magazine Surf Award Time. waktu itu. Lu waktu itu kalau nggak salah best street skater ya, best street skater ya kan. Apa? Biggest ball. Ya biggest ball, karena Denny sering banget main yang banging dropin lah apalah, terus main rail. Makanya dia dulu dapat skater terbaik di street dari versi majalah. 3 tahun berturut-turut. 3 tahun. Kurang jalanan apa nih orang mukanya? Kan lu dulu street banget. Kenapa tiba-tiba lu bisa bikin sekolah skate? Tabrakan tuh soalnya ya kan, lu hidup di jalan, dari jalanan bikin sekolah skate yang nggak mungkin dari jalanan dong. Gimana ya? Kalau gua pas gua ngejalanin main skateboard ini kayak gua hidupnya dari jalan, terus gua sering ikut kompetisi, ketemu obstacle. Nah, gua pengen ngerasain apa yang gua rasain nih, anak-anak yang baru pengen cemplung ke skateboardnya memang harus ngerasain semuanya nih. Jadi gua tahu tuh step-stepnya kayak gimana. Jadi gua harus sharing lah ibaratnya. Udah berapa lama sih? Apa namanya? Feature ya? Oh feature ya, baru mau masuk tahun ketiga deh. Iya, tahun ketiga. Itu kalau misalkan teman-teman mau skate school di lu gimana caranya? Skate schoolnya tinggal kontak di Future Skate Course, di Instagramnya ada. Wah gila jadi promo gua, weh. Gak apa-apa, biar banyak tuh orang pada pengen belajar skate. Maksudnya gua nggak terlalu promo nih. Tapi ya kalau mau bisa di situ, bisa ya di situ ada nomor kontaknya, bisa dikontak langsung. Kalau nggak DM lu ya? DM gua, ya kalau nggak ketutup ya asik. Tapi sekarang berapa banyak murid yang lu inget? Murid masih 80. 80 dengan guru-gurunya yang berbeda, ada 15 Anjing guru. ini masih 80. Tapi- masih mas 10. Tapi kalau yang di gua linknya, lu bisa skate lesson di Jepang bisa, Singapura bisa, Malaysia bisa, di US juga bisa, tapi dengan harga yang berbeda khusus. Itu berarti gimana tuh modelnya? Under langsung pro-nya, pro khusus. Nah, organisasi. Oke. Organisasi gimana Dan? Organisasi Menurut gua lo? nggak lagi ada di situ karena udah capek banget ya. Sebab banyak orang bukan pebisnis aja sih, ada mungkin nggak tahu deh. Banyaknya sih orang kayak partai dia ingin memajukan untuk ke pemerintahan tapi dengan cara yang berbeda. Tapi politik juga ya? Ya ada politiknya, ada pembisnisnya, sampai dia nggak mentingin si skaternya harus kayak gimana-gimananya, dia perlu dana khususnya aja. Ya begitu sih, sayang aja. Tapi lebih bagus dilihat dulu komunitasnya seperti apa. Kalau nguntungin si skaternya, oke. Kalau nggak nguntungin,
Nih jangan. Sakit. Gimana nih mantan orang organisasi. Tapi harapan lo apa buat harapan gue organisasi? dulu tuh kayak memang bener-bener oke, gue nih pengen banget anak-anak ini semuanya punya home base yang bagus gitu Indonesia dan berkaki-kaki mana-mana. Tapi sayang yang dari pusatnya nih ngancurin kakinya ini nggak dikasih keuntungannya buat si skaternya buat apa? Nah, Gue hari itu ikhlas banget beneran. kalau harapan lo buat organisasi yang mungkin sekarang udah ada lagi, kedepannya Ya mendingan, harusnya gimana? Mendingan yang dari bukan yang dari pusat ya, yang dari daerah-daerah, mendingan gedein aja udah masing-masing. Ntar digabunginnya pas di kompetisi atau di mana itu sih lebih bagus. Dimunasin gitu ya. Dimunasin. Difilterin mana yang lebih bagus gitu. Berarti di organisasi itu nggak cuman butuh semangat doang ya? Karena kalau lu masih BU di situ juga susah ya. Betul. Kalau masalah kalau BU tuh suka membabi buta. Anjing nih gimana nih ya kan gue. Udah. Gitu padahal nggak nguntungin dia juga. Dapatnya jeleknya dia yang ada. Bener kan? Bener. Makan dalam men. Psych. Berarti lu sekarang fokusnya di skate school, bisnis lu aja di sini. Iya, lebih ke situ sih. Masalah gue nguntungin si skaternya aja udah. Karena gue nggak mau apa yang gue rasain yang kayak dulu susah payah gue tuh kayak ya kasih taunya pelan-pelan sih. Kalau buat yang anak sekarang mungkin kalau mau dicontohin culture luar memang sih skateboarding dari luar. Tapi kalau diikutin memang bagus, tapi lo harus terjun ke sana, jangan cuma diem di sini dengan mengkajikan yang lain-lain itu salah. Jangan karena katanya ya. Ya, katanya kata si ini. Ya kalau gue lihat begini, tapi dia nggak ngalamin. Buat apa itu? Yang ada talking bullshit man. Jadi gila, man. Lo harus turun ke sana, lo harus jalan, lo harus buktiin semuanya apa yang lo rasain. Gitu. Nah Den, si Didi nih, kan gue lihat banyak banget si Didi sekarang punya rider yang kecil-kecil. Iya. Kira-kira gimana caranya buat jadi rider si Didi? Mumpung kita mau nerem langsung kita tembak aja. Kalau gue tipikalnya lebih, ya gue pasti ngelihatnya anaknya ini yang lebih kreatif. Maksudnya dia memang super gimana ya? Kayak mengeluarin semua auranya dia untuk skateboard tuh. Kalau dengan gue kelihatan ya kayak ya katakanlah Joko, Z jago dan dia memang nggak nyerah dia buat bikin trik baru terus dan gue nya nggak selalu bikin dia pressure kayak wow harus bikin trik ini enggak, malah kayak misalnya kompetisi apa gue bilangnya jangan menang, malah kayak ntar yang ada kayak bonus atau enggak bercanda. Tapi dia oke, gue suka Ntar malah triknya trik aman ya. Kadang-kadang justru orang dia gitu kagak kan. trik aman itu kalau di kelas cewek kan udah Iya maksud gue main di Indonesia kadang-kadang siapa kalau lagi? gini lu yang penting menang, triknya trik aman jadi receh ya kan. Iya sayang aja sih kayak lo pas practice nih, wah seluruh ilmunya dikeluarin nih, plan, flip out atau apalah, pas kompetisi nggak kepake, dihina men. Banyak tuh gue lihat sekarang anak-anak sekarang gitu. Kayak jago banget. Pakai skill lo tuh yang bertahun-tahun lo pelajarin, lo pakai buat di kompetisi. Landing lo udah tunjukin nih, gue ngelakuin ini emang real nih, emang gue pakai trik ini, bukan berarti cuma ada di practice dan disombonginnya di practice-nya aja. Yeah. Tuh Nge-mop doang ya? Iya, biar bikin orang lain takut, kayak kucing men. Iya Den, tapi emang kalau dulu kan kita kompetisi pasti kan all out ya. All out, Kita punya pasti. trik apa kita keluarin gitu kan. Keluarin Ada di juga situ. mungkin teman-teman yang giliran Sebenarnya main kalau pas di situ kita keluarin trik yang memang benar-benar apa yang udah kita kulik dari sebelum kita keluarin di situ, nggak landing pun, tapi kita ada pembuktiannya bahwa kita pernah landing, tapi kita lakuin di situ nggak landing, orang akan ngelihat, oh ini loh, nih kreativitasnya nih kelihatan, bukannya triknya dicontohin kayak three lip slide. Semuanya orang itu mau biar kelihatan lebih wah. Itu gimana ya? Ya gila copycat jadinya. Kalau kita kan dulu coba trik yang susah, biarpun basic kayaknya, misalnya bank to bank, sebelahnya ada piramid gede gitu. Jadi dari sini masuk ke sebelah. Kreatif ya. Kreatif. Nah orang akan ngambil itu jadi kayak, ya lu satu dapat sponsor, dapat dengan orang lain juga yang lihat lu, wow lu super keren lah tuh hari. Nah jangan lupa lu bukan di satu event itu, di event-event lain lo harus ngelakuin juga trik yang benar-benar yang udah lo pelajarin, nggak yang
itu aja men, itu kurang men. Yang paling unik nih Den ya, dulu gue kalau ngeliat lu pertandingan ya, kenapa di saat best trick itu trik lu jadi aneh Den? Ya karena itu yang gue kulik, tapi gue simpan. Gue kalau misalnya kompetisi nih, gue simpen dulu, tapi basicnya dulu. Nah pas best trick baru gue lakuin. Soalnya aneh gitu, tiba-tiba lu best trick menang, kickflip 180 nose grind, kan anjing orangnya. Gue mikirnya paling kickflip nose slide nih orang. Kickflip backside, kickflip 180 nose grind lu keluar. Iya. Kickflip backside smith lah, R-flip apalah gitu loh maksud gue. Tapi keluar gitu jadi, even lu waktu itu ngeluarin pun gagal nggak menang pun, tapi keren ngerti gak lu? Iya, dan itu bakal dikenang sama orang, wah dia bikin trik ini. Tapi gue ada pembuktian itu, entah itu di Happen, entah itu di video apalah. Ya seneng sih gue. Akhirnya ada juga yang mengakui itu gue. Tapi lu Gue selalu gue simpen tuh buat tiap kompetisi, simpen dulu, nah baru keluarin. Nggak kayak anak sekarang, dikeluarin dulu. kompetisi nggak keluar. Kadang kita penasaran ya, anjing Iya. nih keluar nih, gue pengen lihat nih Tapi triknya. gue selama gue ini ya apa kayak kompetisi, ya gue ngikut apa kayak stylenya gue nggak akan pernah mau grab dalam kompetisi, nggak ada gue grab karena bukan tipikalnya gue. Mungkin ada yang orang lain, tapi jadi keren. Kalau gue menurut gue begini ya keren, gue begini ya Lu begini. sekali lah Den, dropin gitu heel flip indie. Gimana ya? Gak masuk tuh sama gue. Mendingan heel flip indie apa heel flip aja sekalian? Gue main oli sih. Ya lewatin apa atau apa gitu. Gimana ya? Kurang menarik itu dia. Lu jago, tapi lu nggak bisa maintain trik lu ini di mana cocoknya. Itu kan trik Ya, itu buat di penting tuh. quarter. Iya iya benar. Kalau dipakai di situ jadi kayak ya weird sih, aneh. Gimana ya? Gue juga mau ngomong malu, rasanya dada gue berbulu nih. Tapi lo ada gak yang lagi lu pengen bikin ke depannya? Buat skateboarding di Indo, buat lu pribadi misalkan lagi ada sesuatu yang lu pengen bikin, apa tuh Den kira-kira? Apa ya? Ya sejauh ini sih masih si skate school sama si papan gua aja sih. Kalau yang lainnya gua masih milah-milah, masih lihat-lihat. Nah, lu kalau Kayak gimana cara bikin anak-anak ini maju nih. kalau Susah sponsor kan banget. lu berarti cuman sepatu ya sekarang. Sebenarnya sih dia semuanya yang brand yang support gua tuh semua ada clothingnya, tapi gua kasih kayak itu dia balik lagi ke maintain si sponsor. Lu pakai brand papan apa, pakai bajunya. Pada saat yang hari yang khusus lu ambil gambar buat dia, lu pakai. Entah itu ambil yang buat brand bearing, lu pakai. Pokoknya apapun itu harus lu pakai, dan itu bisa ya ada nilai lebih lah buat feedbacknya buat Kan si kalau dulu sponsor. kan lu DC Quicksilver, clothingnya Iya. Quicksilver kan. Tapi masih bisa gue switch, gue pakai DC untuk ambil gambar DC, Quicksilver memang dikhususkan buat dia hari-harian memang harus gue pakai. Nah, ini kalau misalkan yang nonton nih ada brand-brand gitu pengen sponsorin lu, Jangan sombong. apa yang kosong nih? Apa yang kosong nih yang bisa dia support lu? Baju, topi ya. Ya, iya Sepatu mungkin. kan udah nggak mungkin kan. Ya sepatu nggak mungkin. Namanya aja udah Denny Cute kan. Berarti baju masih bisa nih guys nih dia nih. Asal ininya boleh lah. Gila udah centang biru anjing, legend nih bentar lagi. Matiin lo. Tapi lu mau gak dibilang legend kan? Nggak mau gue. Iya gua juga sih. Gue belum mati. Itu udah mati kan tuh legend tuh. Soalnya kayak kalau legend tuh kayak udah nggak main deh sih. Iya sih kayak udah nggak main lagi sama Enggak, sekali. dia kalau dibilang legend tuh dia nggak tahu deh. Satu dia ada di skateboard cuma main aja, tapi dia udah nggak lagi nyemplung ke skateboard, tapi dia udah ada kerjaan lain. Mungkin ya kalau dia masih tetap hadir Masih tetap dan ada lah. Ya. membikin sesuatu sebelumnya ya, yang emang bener-bener dia itu dikenal sama orang tuh, yang bener-bener entah itu dia menang kompetisi sampai ya sepanjang hidup dia, terus memang ya taruhlah Agung HB itu udah bisa Iya. bilang legend tuh. Ini juga nih Om Fiji juga. Justru kalau misalkan kita masih aktif kayaknya kurs ya dibilang legend ya. Iya. Sayang ya. Iya masih main men. Dan Gua masih main. ingat kalau yang umuran gua yang udah after 30 udah ke atas lah. Nah ini yang kita main nih, yang lu lihat ya sampahnya aja lah. Sampahnya yang masih lu balap
gitu. Tapi Iya. iya ibaratnya Setuju. iya masih itu aja sih. Cuma kalau bisa jangan sampai lu sombongin dengan wah gua saat ini nih gua trik ini, apa yang udah gua rasain tuh udah lewat Udah masalahnya. Nah satu lagi nih, kalau lu sombongin kapan lu bisa kena cedera, nah tuh lu nggak akan bisa balik lagi ke ke pas lu nyari pengalaman hebat lu itu bakal hilang tuh. Ya kan Jangan bisa, ada yang lu sombongin. bisa aja kan anak-anak sekarang mungkin ngeliat lu Den. Ah Denny mah mainnya gitu-gitu doang, gue liat udah nggak Iya, jago. gue pengen main lama, jadi gue nggak mau main impact lagi yang parah-parah ya, sederhana-sederhana aja. Tapi kalau masih bisa lu balap gue ya alhamdulillah. Kalau bisa, oke. Sebenarnya gampang ya, lu tinggal lihat aja video dulu yang lama ya kan. Iya. Lu lihat dulu gue main, tingkatan gue sampai mana, pengalamannya sampai mana, baru lu udah sampai situ belum nih. Kalau cuma trik-trik doang kayaknya gue bukannya sombong ya, tapi kalau untuk trik-trik doang mah kalau kita ngulik mah masih bisa sih Den. Memang masih. Iya gak sih? Maka dibilangin itu ada plus minusnya. Kapan hilang? Cuma bisa masih kita kulik lagi, masih bisa balik lagi itu karena basicnya kita punya. Ada yang nggak punya basic, maunya lebih. Itu banyak juga tuh. Iya banyak banget. Maunya ngomong apa kalau keluar urat leher. Tinggal ditonjok ini, edan. gua traffic ini itu. Lu mau kemana? Basicnya nggak punya. Nah kalau yang model begitu, pas dia udah ngelewatin masa mudanya dia nih, trik itu hilang total tuh karena dia nggak punya basic. Nggak tahu dia mau dibawa kemana tuh. Mungkin buat gaya-gayaan doang Den, paling nggak pernah. Ya sekarang ini Gua emang buat pernah gaya, hard makanya flip, gue ngomong. Gue pernah hard flip gue, ya dia coba. Ya dulu sih pernah hard flip, masa lu sama sekali nggak bisa. Berarti emang nggak bisa anjing. Tapi gue pengen lihat anak-anak yang sekarang yang bener-bener kayak makan tiang dan begini. Nah, gue pengen lihat Makan tiang. di umurnya 30-an di umurnya kayak kita nih. Gue pengen lihat dia masih sama nggak apa yang kayak dia lakuin sekarang gitu. Sama dia bisa gak hidupnya kayak kita ya? Betul. Itu lebih Iya, parah. gue pengen lihat tuh. Pengen lihat Bisa gak lu hasilnya bertahan gimana. di situ? Paling mentok kalau gue lihat sih ujung-ujungnya kabur jadi anak mobil, kabur kerja, udah pasti gitu tuh. Udah nggak skate lagi, nggak stay terus gitu, tetap di skate aja jalan. Ya palingan gini, lu ada kerjaan nggak? Anjing. Ajak-ajak dong. Ajak dong. Ya apa aja deh, gue ikut-ikut dah pokoknya. Ya kalau enggak gue ngurusin brand lu lah, inilah itulah. Kalau ada event gue ngekru nggak apa-apa ngekru. Tapi gue suka sedih sih sama yang temen datang nih kalau ketemu, wah gila sombong banget lu. Wah lu sekarang udah Sukses ya, sukses lu. Lah lu dari dulu kemana aja lu tinggalin gua kan. Giliran lu naik baru ya. Iya dulu kayaknya ayo ikut kompetisi ke sana atau tur. Ah enggak deh, gua ini lagi sibuk, entah dia sibuk kayak main daging, entah dia sibuk band, entah dia sibuk sama pekerjaan baru dia. Gua ya udahlah cukup sebatas itu aja. Tapi pas ketemu lagi sedih gua ngeliatin yang gitu tuh. Men, ada kerjaan enggak? Kasihan. Gimana kan dari dia sendiri nggak diajak maju bareng, nggak mau survive dia di skateboarding. Salah men. Pengennya nebeng aja ya. Pengen nebeng itu Ajak stupid. dong. Nggak stay true tuh berarti tuh ya. Tapi emang fenomenanya parah ya Den. Maksud gue kalau dulu main skate terus gue tahu kita bisa instan gara-gara sosial media, mungkin kita buset sosial media udah full kali gue rasa. Followers udah berapa banyak ya sih? Capek banget tuh kayak, Denny lu ada photoshoot nih Malaysia gua cover sampai 3 kali cover. Singapura juga cover juga, yang di majalah Jerman ada juga ininya apa namanya kayak interviewnya gitu-gitu. Tapi setelah gua jalanin itu kayak orang yang kenalin gua tuh bukan Indonesia men, tapi negara-negara lain yang udah pernah gua jalanin. Itu kaget sih gua, wah anjir gua bisa begini. Apalagi kalau zaman dulu udah sosial media, bener kayak lu bilang, hancur lu semua. Kayaknya isinya lu tuh follower Iya. paling banyak gitu kan. Iya, tapi itu sayangnya lagi itu dia gara-gara legend-legend baru itu tuh, legend yang mau diakui itu ngebilangin, wah ini dia nggak bagus, lu harus bikin ini, sedangkan dia nggak ngejalanin itu yang bikin rusak sih. Jadi nggak ada skate-nya yang benar-benar true untuk skateboarding, nggak ada. Sayang dia aja hilang dari situ masalahnya. Tapi kan maksud gue kayak lu aja kan main pindah-pindah tuh dari Suropati lagi. Apa tuh? Proklamasi. Proklamasi pindah ke Taman Menteng, main ke Senayan, main
Kalau anak sekarang kalau gue liat kan masih di tempat yang sama tuh gue. Iya, besok kasih Itu situ situ lagi. aja ya kan, nggak mau Ntar kalau pindah-pindah. udah diusir, gue nggak mau pindah ke tempat sana sana ada musuh gue. Pak men, lu kenapa? Ayo jalan bareng aja sama gue biasa aja. Ayo udahlah, ayolah ikut tapi datang cuma duduk ngegap. Iya kagak main dia. Sayang main dulu, datang aja main. Kecuali emang dia nggak ganggu hidup lo banget, baru lo. Ya, gue ngerasa kayaknya zaman sekarang tuh lebih susah aja gitu, dan kayaknya kalau dulu kita mau main ke proklamasi ya main aja gitu, mau main ke pancoran tuh main aja. Lega kan kayak wajir, jangan ada temen gue sini. Dulu kayak kita ya namanya Fatahila ke Fatahila main aja sama gitu. kayak kita skate tour aja udah. Iya. Yang kayak nggak pentingin internet, cuma kayak flyer di sana ada acara, nanti gua akan datang, kalau enggak via telepon, gua mau main ke sana nih. Oh yaudah datang. Cabut kita. Orangnya kita nggak kenal. Iya. Datang situ baru kenalan. Baru tuh, minum bareng apalah. Terus kagak sibuk juga sama handphone dan kayaknya ya. Iya. Kayak kita nge-trick landing aja, udah orang semua tepuk tangan. Nggak ada gitu dokumentasinya. Kalau anak sekarang nih satu yang landing tuh dia cuma landing lagi kayak gitu. Iya. Kalau anak dulu kagak, yang kayak kita ngerasain satu landing aja semua ngerasain. Bener vibe-nya dapet. Itu gokil sih. Bedanya dulu sama sekarang begitu. Jadi kayak anjir video dia lagi yang dapet gitu-gitu. Kalau dulu kan banging ya, gue ngeliatnya, maksudnya kita dulu nyari spot handrail, drop-in. Iya. Kalau sekarang gue liat banyak kan technical flat. Pendek gitu loh, tapi gokil sih. Tapi gue suka malu gue. Lu kan nggak demen kalau no pop lu no style ya kan. Iya, pop. Lu kalau dulu kan ngecengin orang, anjing, nggak pop nggak style. Ceper banget, Tapi gue salut gue kayak si Willy Santos, main kecil oke, main gede oke, main dropin dia nggak mau lagi, dia cuma ngasih tunjukkan ini video gue nih. Oke, keren. Jadi udah tahu lah umur ya, ngapain Iya, dia capek-capek. Makanya dia bilangin, lo main seenak lu nya aja udah, jangan ada pernah paksaan. Kalau capek stop, biar lu bisa ya long term lu main udah bisa. Ya karena dia balikin Bisa lagi ya, aja. skate for fun ya. Karena kalau gue lihat sekarang banyak kan orang main skate udah nggak fun lagi. Harusnya kan skate for fun gak sih? Bukan yang skate jadi kayak Gue dulu juga banting-banting papan, jangan salah. Gue pernah patahin papan lu mah bukan pernah datang tempat main, dan gue mungkin di otak gue nih sekali gue landingin trik ini nih first try, gue akan dapet trik banyak hari ini. Tapi kalau nggak dapet, gue mampusin dulu papan. Benar, gue coba, kagak landing, gue patahin, gue pulang. Itu sering banget tuh jadi tuh. Sering lah, gue sering liat lu. Terus kalau Gak enak nih papannya, patahin baru karena begini. apa? Motivasi gue pergi dari rumah, melangkah, gue pulang harus bawa pulang trik. Itu motivasi gue dulu, karena gue jalannya jauh dan gue budget memang nggak ada. Memang nggak ada budget, dan gue memang dulu orang tua gue memang nggak support ya. Supportnya pas gue udah ada. Ya kayak sekarang ya, orang-orang sekarang datengnya anaknya dibawain Iya, support. gue pas lihat Beli yang bagus, beli terus yang bagus. gini lagi, nggak mau. Gila, kasihan banget nih gimana nih. Apalagi kalau udah ke skate shop, mau ini. Zaman dulu mah kita anjing. Lu udah beli yang murah, kalpro. Beli aja susah. Mau pesen juga bisa kapan tahu udah nyampenya. Sehingga apa, beli second. Tuh pasti tuh, anak-anak dulu tuh yang ngerasain tuh. Video apalagi, bajakan-bajakan, udah bajakan keberapa itu kita tonton. Udah dibajak lagi. Udah dibajak lagi. Gokil kan. Nah Den, lu kalau misalnya ada pertandingan, lu masih mau ikutan lagi gak? Atau lu udahlah, udah cuman bawa anak-anak doang atau gimana? Ya, gue sih udah berapa kan. Hati gue sih memang nggak mampu, mengatakan nggak mampu. Tapi gue pengen main aja. Pengen main dengan ya trik-trik seadanya gue. Anak-anak ini masih ngebalap nggak? Cuma itu aja sih, ngetes. Kalau memang ada satu trik yang bisa dibalas ya, berarti lu masih ada perlawanan. Nah itu jangan lupa, itu sisaan gua. Oke. Yes. Gokil. Seru nih ngobrol-ngobrol sama dia nih ya. Next ke mana lagi nih Den? Tur ada? Tahu gua sih Kan pengennya. udah Amerika nih. Pengennya Eropa lagi sih. Jangan Amerika mulu, Barca udah. Yang aneh lah Rusia gitu Den. Jepang lu malah belum lu Jepang. Oh Jepang kalau bordernya buka gua. Kemarin tuh dibikin planningnya kayak gitu. Nih Jepang dulu, Amerika, baru Cina, baru pulang.
Ada kayak gitu, tapi nggak dibuka men. Kalau dibuka juga harus karantina lagi, duit lagi men, jadi sabar. Ya kalau ada sponsor yang mau modalin mau boleh ya Den ya. Boleh cabut gua Cabut, berangkat langsung gua berangkat dia. buat lu buat nyambungin link lu ke negara lain. Oh, enak kan? Oke Den, thank you banget nih ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Ada yang lu pengen sampein nggak kata-kata terakhir buat skateboarding di Indo? Lu semua keren. Semua keren. Gue suka banget. Lu semua keren, beneran keren. Oke Jangan guys. lupa hal positifnya di Attitude tambah ya, lagi. nomor Attitude satu ya. nomor satu. Oke, itu aja tadi ngobrol-ngobrol gua sama Didi TX. Tetap ikutin terus Intip PSP, jangan lupa lu subscribe, like, share, dan komen. Intip PSP bolehan lu.